Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang refresh untuk mata uji teknisi. Nah, untuk mata uji teknisi nanti ada beberapa macam ujiannya. Salah satunya nanti membuat jaringan LAN, kemudian membuat kabel LAN, membuat virtual box yang sudah terinstall sistem operasi Linux, dan yang terakhir identifikasi hardware. Nah, ini kita mulai dulu dari instalasi sistem operasi Linux di dalam VirtualBox. Nah, yang pertama silakan buka VirtualBox seperti ini ya. Kemudian kita buat mesin baru, file, kemudian new mesin ya, new scene new. Di sini kita kasih nama misalkan Ubuntu. Mesin foldernya biarkan default, tipenya Linux, versi Ubuntu 64-bit. Kemudian next. Masukkan RAM-nya. RAM jangan sampai melewati garis hijau. Next. Kemudian create virtual hard disk now. Create aja. Ini pilih yang virtual hard disk, kemudian dinamik saja. Kita masukkan misalkan 50 GB ya, disesuaikan dengan kapasitas media simpan yang ada di dalam komputer. Create. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita setting di bagian storage ini. Nah, di bagian controller IDE ini ada CD masih empty. Nah, ini kita masukkan master dari Linux. Kemudian kita centang leave CD-nya, kita klik OK ya, kemudian kita klik start. Nah, jika seperti ini Ubuntu sudah jalan, tinggal kita melakukan instalisasi. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, di sini kita langsung pilih saja install Ubuntu. Kemudian kita cek keyboardnya. Kalau sudah continue. Kemudian di sini kita pilih normal instalasi, ini kita centang, kemudian continue lagi. Nah, di sini kita pilih yang something else, continue. Kita buat partisi di sini. Kita klik new partisi table.
Kita klik continue. Kemudian di sini ada partisi baru. Nah, ini kita format dulu. Nah, di sini kita buat swap memori terlebih dahulu. Nah, swap memori itu 2 kali RAM. Tadi kita pakai RAM-nya sekitar 51236. Nah, itu kita kalikan 2 ya, 3072. Nah, ini kita ganti menjadi swap area. Nah, fungsi dari swap area ini nanti membantu kinerja dari RAM. Kemudian klik OK. Nah, untuk sisanya ini kita format ext4, kemudian root. Nah, kemudian klik OK. Nah, Linux kita install di ext4. Ini tinggal kita klik install now. Kemudian klik continue. Kita pilih Jakarta, continue. Kemudian masukkan nama komputernya, kemudian passwordnya, ulangi passwordnya, kemudian continue. Kita tunggu sampai proses copy selesai. Sekedar tips, kalau kita menginstal Linux di Ubuntu, pastikan dalam kondisi offline agar tidak otomatis melakukan update dan memperlama proses instalasi.
Nah, kemudian tinggal diklik restart now. Nah, di sini ada keterangannya. Kita disuruh melepas master dari Ubuntu. Mesinnya kita shutdown dulu. Kemudian di sini kita klik storage, dan ya, ini kalau masih ada nanti diklik remove. Nah, kemudian ini masih ada yang aktif. Nah, ini saya enter, kemudian start. Nah, ini sudah jadi. Ya, kita klik kemudian login. Ubuntu sudah terinstall di dalam VirtualBox, tinggal dicoba. Pertama, di bagian ujian sertifikasi nanti berkaitan dengan motherboard. Untuk ujian sertifikasi nanti kalian disuruh untuk menyebutkan komponen yang tertanam di dalam motherboard dan menyebutkan fungsinya. Nah, contoh di sini ada perangkat output device. Nah, di sini ada PS2. Nah, untuk memasang keyboard dan mouse. Untuk keyboard nanti warna ungu dan mouse warna hijau. Kemudian ada VGA card. VGA di sini fungsi berwarna biru, tanda ciri-cirinya umumnya berwarna biru. Kemudian ada USB port untuk memasang perangkat USB seperti keyboard, mouse dan flash disk. Kemudian di sini ada LAN card untuk menyambungkan ke kabel LAN. Kemudian ada sound card di sini untuk perangkat audio dalam komputer, baik sound sama speaker sama mic. Nah, kemudian di sini ada prosesor. Ini bisa dibuka. Nah, prosesornya seperti ini. Nah, ini kalau dibuka prosesornya seperti ini. Nah, ini namanya prosesor. Kemudian di sini tempat dudukan prosesornya. Prosesor kalau sudah
tinggal ditutup, kemudian pengaitnya dikunci seperti ini. Nah, kemudian ini ada power untuk kipas prosesor. Nah, ini langsung terhubung ke power supply. Jadi nanti di atas prosesor ini ada heatsink yang kipasnya dinyalakan khusus dengan power ini. Kemudian di sini ada dua chipset, ini dan ini. Nah, chipset yang dekat dengan prosesor namanya not brick. Kalau yang jauh dengan prosesor namanya short brick. Nah, kemudian fungsinya untuk yang dekat dengan prosesor ini digunakan untuk mengatur daya atau aliran listrik ke bagian RAM prosesor. Nah, kemudian kalau yang jauh dari prosesor namanya short brick. Nah, ini digunakan untuk mengatur daya di perangkat pendukung lainnya seperti IDE, kemudian BIOS. Nah, kemudian di sini ada slot RAM. Nah, sama ya, ciri umumnya berwarna biru. Kemudian ada power. Nah, ini dihubungkan ke bagian power supply. Kemudian di sini ada IDE. Nah, ini kalau masih pakai versi lama harddisknya nanti bisa dihubungkan ke port IDE. Kemudian di sini ada port SATA. Ini ada port SATA, nanti bisa dihubungkan ke harddisk atau DVD-ROM yang sudah pakai model SATA. Kemudian di sini ada slot tambahan. Nah, ini biasanya digunakan untuk VGA card. Kemudian di sini line card atau sound card. Kemudian di sini ada beberapa port tambahan untuk mengatur USB, kemudian power dari motherboard atau PC dan sebagainya. Kemudian di sini ada baterai CMOS, ini digunakan untuk mengatur daya di BIOS. Nah, kurang lebihnya seperti ini, nanti silakan dipelajari lagi lebih dalam. Sesi kedua ini kita akan belajar membuat kabel LAN. Nah, di sini ada kabel UTP, kemudian ada RJ45, ya, RJ45 bentuknya seperti ini. Kemudian ada tang crimping. Nah, ini tang yang digunakan untuk membuat kabel LAN. Nah, di sini fungsinya pertama untuk memotong kabel. Nah, gunakan bagian yang sini. Di sini ada pisaunya. Nah, kemudian untuk mengunci RJ45 nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian ditekan. Nah, untuk RJ45 ini hanya bisa digunakan sekali. Kalau sudah dikunci tidak bisa dipakai lagi. Nah, pertama kita masukkan untuk memotong kabelnya. Contohnya seperti ini, kita potong dulu. Kabelnya kita kupas dulu seperti ini. Nah, kemudian kita susun sesuai urutan kabel crossover. Nah, di sini ada beberapa macam warnanya. Nah, untuk urutan kabel crossover yang pertama adalah putih oranye. Ya, putih oranye. Kemudian oranye. Kemudian dilanjut dengan putih biru. Putih hijau. Kemudian baru kabel biru. Setelah itu putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, ini kita susun.
Jika tidak rata, kita ratakan. Cek lagi, misalkan masih ada yang belum rata, diratakan lagi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam RJ45. Pastikan setiap kabelnya masuk ke dalam. Seperti ini. Nah, dicek lagi untuk ujung kabelnya, pastikan sudah masuk semuanya dan per kabel masuk ke dalam satu slot pinnya. Nah, kemudian kalau pengen lebih rapi ini ya, sisakan sedikit di kulit ini, masuk dalam sini sedikit. Jika tidak pun tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal dimasukkan ke dalam pengunci tang krimpingnya, kemudian tekan sampai bunyi klik. Cek, kalau ditarik sudah tidak kecabut, tapi nariknya jangan terlalu keras, berarti sudah terpasang. Nah, seperti ini caranya. Stop. Nah, pada sesi ketiga ini kita akan menguji kabel yang sudah dibuat tadi. Di sini ada namanya line tester, yang hijau ini line tester. Kemudian kita masukkan kedua port RJ45 ke dalam line tester. Ini port pertama, kemudian ini port kedua. Nah, saya balik seperti ini. Kemudian kita nyalakan. Nah, di sini ada indikator lampunya. Nah, kemudian kalau terlalu cepat bisa diperlambat. Nah, di sini kita cek dari setiap lampu. Nah, ini tipe kabelnya adalah string. Tapi nanti kalau dipakai untuk ujian, tipe kabelnya adalah crossover. Nah, di sini angka 1 nyala, di sini juga angka 1, angka 2 dengan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan 8. Nah, kalau dari urutan ini ada yang tidak nyala, berarti ada posisi kabel yang belum pas di dalam RJ45. Nah, potongannya kurang rata. Nah, kemudian kalau terjadi hal seperti ini, contohnya seperti ini, nomor 8 tidak nyala. Nah, nomor 8 tidak nyala berarti harus diulangi. Nah, diulanginya boleh satu dulu atau langsung dua-duanya juga boleh. Nah, ini ya, port RJ45 ini dipotong, kemudian diulangi lagi, kemudian dites lagi seperti ini. Nah, ini cara penggunaan line tester dan ngetes bagaimana kabel tersebut terpasang dengan baik atau tidak. Kemudian untuk sesi terakhir, kita coba untuk membuat jaringan sederhana. Di sini kita pakai kabel LAN yang sudah dibuat tadi, kemudian kita hubungkan ke LAN card dulu di laptop 1 atau PC 1, kemudian satunya di PC kedua. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita coba membuat alamat ID. Jadi nanti untuk kesuksesan pengujian ini
dinilai dari proses ping alamat IP1 ke satunya. Nah, di sini kita masuk ke kontrol panel dulu. Kemudian dicari saja network and internet. Kemudian network sharing center. Nah, di sini ada Ethernet, kita klik. Kemudian kita masuk ke properties. Masuk ke internet IP 4, kemudian properties. Nah, di sini kita buat alamat IP-nya 192.168.1.1. Kemudian default gateway-nya 192.168.1. Misalkan gateway-nya kita buat 10. Kemudian DNS servernya pakai DNS-nya Google aja, 888, kemudian 8844. Klik OK. Kemudian kita close. Kemudian untuk laptop kedua juga kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke kontrol panel dulu. Di sini kita pilih network and internet, kemudian network and internet sharing center, kemudian di bagian Ethernetnya tinggal diklik. Kemudian di sini kita pilih properties, kita atur alamat IP-nya. Kemudian kita masukkan 192.168.1. Nah, kalau tadi angka 1 sudah dipakai, sekarang misalkan 2. Nah, untuk gateway dari laptop yang nomor 2 kita ambil dari laptop yang pertama. Kemudian ini 8844. Klik OK. Kemudian close. Nah, sebenarnya dari sini sudah bisa terlihat ya statusnya. Kalau dia terhubung biasanya ini akan bergerak. Kemudian klik close. Setelah itu kita pakai komen from cmd. Nah, di sini kita ping alamat IP dari laptop pertama 192.168.1.1. Nah, seperti ini.